Bahwa bahwa teman-teman santri itu kalau lulus harus mempelajari ilmu yang lain, kemudian di masyarakat jadi apapun yang penting bermanfaat. Ijazah pesantren ini terutama yang salaf itu kan banyak yang nggak berlaku, maksudnya nggak diakui. Ada kejadian plek-plek kayak kemarin misalnya, saya nggak bisa nyebut lah di daerah tertentu, ternyata pesantrennya nggak ada, kita tutup. Masa kayak gitu sih sistem kerja kita? Pertama, stereotip orang masyarakat itu kalau lulusan pesantren jadi agamawan kan gitu. Padahal enggak. Pesantren itu hanya lembaga sama kayak lembaga pendidikan, cuman bedanya plusnya agama itu membina akhlak dia. Kalau nanti kedepannya mau jadi apa, itulah yang di dalam pesantren harusnya beragam, tergantung dia cita-citanya apa dong. Karena memang dulu ketika di pesantren itu diajarkan sejarah Islam, bahwa sejarah Islam itu yang kayak Ibnu Rushd misalnya mereka ahli kedokteran atau ahli filsafat, banyak banget mulai dari ahli astronomi itu diajarkan bahwa bahwa teman-teman santri itu kalau lulus harus mempelajari ilmu yang lain, kemudian di masyarakat jadi apapun yang penting bermanfaat. Termasuk saya misalnya jadi anggota DPRD kan gitu. Nah, kadang di pesantren itu karena mereka jarang ada kunjungan dari luar. Contohlah saya, dulu saya pesantren itu ketika mau kuliah mikirnya kan karena nggak dapat referensi sehingga yang berbau agama semua jurusannya. Oh, Sastra Arab, akhirnya saya kuliah di Sastra Arab. Coba ya ini harusnya didorong biar mereka punya referensi. Ini kan biar mereka masuk informasi bahwa yuk kalau kuliah itu mau jadi apa dulu nih. Jadi mereka setelah pesantren itu mau kemana larinya kalau kuliah, biar nggak bingung. Dapatlah sosialisasi itu. Nah ini jarang yang terjadi pesantren karena kiainya pasti banyak kan ya kalau habis pesantren, kalau di masyarakat gini, kalau untuk jurusan kan dipasrahkan santri masing-masing. Nah artinya pesantren harus membuka diri, tetapi di luar ini semua harus masuk nih. Misalnya Mbak jadi host ya, itu masuk pesantren. Apa sih kerjaan host itu? Di TV mereka kan anak SMP pengen dong, kalau mikirnya aku pengen jadi yang muncul sering di TV, wawancara pejabat-pejabat. Saya kira mereka nggak ngerti. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus lebih banyak masuk pesantren, sehingga banyak referensi. Yang kedua, ijazah pesantren ini, terutama yang salaf, itu kan banyak yang nggak berlaku. Maksudnya nggak diakui. Oh gitu, belum diakui ya? Iya, kalau yang salaf ya, yang dia nggak punya sekolah. Nah, makanya paket C ini harus masuk. Emang udah masih ada banyak beberapa. Ya, masih yang banyak. Dan nggak ada paket, maksudnya nggak menyentuh ke situ gitu, paket C, paket. Pondok salaf kan kalau nggak kita di data, itu mereka kadang nggak ngeh. Bukan karena nggak mau, karena nggak ngeh. Mereka itu merasa kalau lulus ya sudah ya memang kayak gini. Kalau misalnya mereka dikasih contoh di Paraan nih, di Pondok Pusat yang namanya Kiai Parmo itu sekarang udah ada paketan. Jadi santri itu lulus plus mereka lulus dapat ijazah pesantren plus dapat ijazah paket C setara SMA. Yang diakui. Zaman saya dulu orang pondok salaf keluar mau kuliah nggak bisa. Iya, karena nggak ada. Karena nggak ijazah pondoknya nggak diakui. Nah, jadi pemerintah datang dong atau ngedata kita atau paling enak undang deh mana pondok-pondok yang perlu di ijazahnya diakui oleh negara, atau kita kirim dong paket C itu atau paket B. Nah, itu kan kelar. Jadi lulus punya ijazah. Mereka bukannya nggak mau kerja karena memang nggak punya ijazah itu. Dan mereka belum paham juga dari pihak pesantren untuk mengakses itu ya gitu. Nah dari dinas misalnya nih, kalau misalnya di daerah-daerah yang jadi daerah pemilihannya Mas Jafar sendiri, di situ kan banyak pesantrennya di situ juga. Nah ini sudah ada belum kayak misalnya dari dinas-dinas pendidikan tertentu atau misalnya dari Kementerian Agama, dari Departemen Agama setempat gitu ya, yang untuk ke situ gitu, jemput bola atau apa gitu. Kadang sistem kita itu di pemerintah itu nunggu. Jadi sebenarnya saya nggak bisa nyalahkan, tapi senangannya ya salahnya pendaftarnya si pesantrennya nggak daftar. Kemarin yang saya kunjungi pesantrennya kan belum terdaftar di kementerian. Jadi yang di Kebumen itu baru 90 berapa saya lupa, pokoknya 90-an. Yang terdaftar. Padahal kan banyak banget ya. Padahal kan ya banyak toh yang kecil-kecil. Kadang ya itu karena kita harusnya sistem kerja kita dari dinas atau dari kementerian itu didata dong, kan bisa mengunjungi kan bisa tinggal manggil aja kepala desa. Kan nggak ribet. Kepala desa di desanya jenengan ada berapa pesantren yang belum.
Kalau pasti kepala desa punya, oh iya ada madrasah diniyah, ada ini, kelar itu, nggak ribet, nggak harus kunjungi satu-satu, nggak, panggil aja. Caranya per kecamatan panggil dong, OPD-nya turun semua, bupati turun, per kecamatan satu-satu aja, misalnya 20 kecamatan atau taruhlah 26 kecamatan kebun. Sebulan kelar Mbak data. Tapi Tinggal kunjung aja sekecamatan, kumpul semua kadesnya. Berapa deh Pak Kades? Ini nih, oke data. Nomor teleponnya berapa? Clear. Apa susahnya? Iya, tapi sebelumnya ini sistemnya sebenarnya nggak seribet itu juga ya, ketika memang mau daftar atau apa? Sebenarnya nggak seribet itu, karena orang itu kadang yang informasi yang kedua, si ininya nunggu. Persis kayak BPJS lah. Jadi nanti memang, kita kalau mau BPJS. Ya dibahas ini karena Susah. memang soal Iya, kesehatan kan. Di satu sisi mindset kerja kita nunggu, lah kan kamu nggak daftar. Ya memang iya, tapi kan ya masyarakat kan butuh pelayanan dong. Iya, informasi itu masyarakat berhak untuk mendapatkan Betul, itu kan. betul. Jadi tidak harus masyarakat tiba-tiba tahu sendiri, bisa mengakses informasi sendiri. Nanti kalau ada kejadian, plek-plek kayak kemarin misalnya, saya nggak bisa nyebut lah, di daerah tertentu, ternyata pesantrennya nggak daftar, kita tutup. Masa kayak gitu sih sistem kerja kita? Karena pesantren bermasalah, kan bahaya ya, kan misalnya ada bermasalah kan ke pesantren kayak sekolah gitu loh. Iya. Contoh wes langsung aja kita, ada pelecehan seksual misalnya. Betul. Kalau pesantren kan bahaya Mbak, sekali terjadi tutup langsung. Kalau di sekolah paling gurunya dipecat atau langsung dipenjarakan, clear, sekolah tetap berjalan. Kalau pesantren kan enggak. Nah ternyata ketika ditarik, kalau pesantrennya nggak terdaftar, Kemenak lepas tangan dong. Ya kan gitu. Karena tidak ada dianggapnya ilegal gitu ya. Ilegal. Terus yang disalahkan kenapa kok orang tua nitip ke pesantren yang ilegal? Masa masuk lempar-lemparan kayak gitu? Iya, padahal kenyataannya di situ ada korban gitu. Ada korban. Yang jadi masalah kan korbannya ini. Iya. Kasihan. Ujung-ujungnya dia. Tapi secara administrasi paling saling lempar-lemparan gitu loh. Karena tugas dari pemerintah adalah kan mengawasi, pembinaan ngawasin. Betul. Jadi emang persoalan-persoalan ini yang harus didorong ya, pemecahan solusinya seperti apa gitu ya. Ini ada semacam proses legislasi atau hal tertentu nggak untuk terkait hal yang semacam ini di pendidikan pesantren gitu Mas di DPR? Maksudnya legislasi? Maksudnya ada sekarang ini ada nggak program-program untuk pembuatan peraturan daerah yang terkait dengan hal semacam Karena itu? kita udah ada UU pesantren, sebenarnya kalau lebih ke perdanya, nanti turunannya kan udah mulai ada. Nah tinggal anggaran sama sistem kerja kita itu mau gimana? Pengawasannya ke pesantren itu kayak gimana sih? Kalau mau ngembangin pemerintah bantunya apa sih? Itu kan harus jelas. Karena pesantren paling enak tuh prototipenya apa sih? Jadi pesantren tinggal niru. Oh kalau dalam segi kesehatan yang saya bilang tadi itu, kayak gini. Kalau misalnya santri itu langsung misalnya bukan di kotak-kotak ya, bahasanya di zonasi. Kalau kawasan ini semua pesantren larinya ke puskesmas ini. Kalau rumah sakit ke sini. Jadi jelas alurnya. Dalam segi itu pun, dalam segi misalnya dia mau setiap tanggal, misalnya Februari sebelum mereka lulus, sosialisasi dari kampus-kampus yang dikoordinir oleh pemerintah untuk mensosialisasikan di pesantren, sampai mau jurusan apa sih besok mau lulus gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu kan harus ada ini ya, peta infrastrukturnya untuk kemana-kemananya. Nah untuk pencegahan seksual misalnya atau pencegahan bullying misalnya yang terjadi hampir di semua lembaga pendidikan, tapi pesantren kan 24 jam, dia nggak bisa ngadu langsung. Yang harus dibina siapa? Ustadznya dong. Ustadznya tinggal dikasih pelatihan, panggil dong. Pengasuh kan karena pengasuh kan tokoh karismatik lah. Ustadznya yang cara penanganan orang dibully mereka tuh nggak tahu. Misalnya bisa jadi ini bullying atau enggak belum tahu mengidentifikasi itu bullying. Bisa jadi itu guyonan. Dia kan mereka tidak mengidentifikasikan bahwa orang yang dibully itu merasa kan ada di pesantren gasaan, tahu nggak? Gasa-gasa, gejologan lah. Kayak kita biasa lah waktu sekolah gitu. Nah tapi kan kita nggak tahu. Nah ustadz juga harus tahu bahwa yang istilahnya ya ustadz-ustadz yang di pesantren atau pengasuh-pengasuh yang di pembiasan per kamar ada ketuanya tuh. Mereka harus sadar ini bullying. Antisipasinya gimana? Kalau terjadi bullying apa yang harus dilakukan? Jangan sampai pesantren itu kalau ada maling langsung bisa, kalau dulu ya, dulu zaman aku bisa langsung jadi bullying, bisa jadi digebugin oleh sesantri-santri senior. Itu kan sekarang kan mulai kurang lah. Kalau dulu kan kayak gitu. Mereka nggak tahu caranya istilahnya menangani hal tersebut. Jadi bullying itu bukan terjadi karena karena memang orangnya guyonan gitu tapi karena mereka dalam melakukan kesalahan bisa jadi dibullying. Misal dia melakukan kesalahan apa, taruhlah mengambil barang orang lalu dibullying. Kan kita nggak tahu, karena mereka nggak tahu caranya. Dan mereka juga hadirkan pelatihan kayak gimana. Jadi bukan hanya pemerintah itu kalau ada kejadian
kita ini ya nggak bisa, mereka nggak tahu kok. Ustadz-ustadz tuh harus tahu caranya. Itu masih kurang ya berarti pelatihan sosialisasi hal semacam itu. Adanya itu konsep di pusat, nanti di dakwahnya nggak ada. Kemarin saya ngomong di kita udah. Ya udah tuh kayak gimana? Ini se-Indonesia loh. Jawa Tengah aja 4.000 loh yang terdaftar. Berarti selama ini kan kalau di sekolah negeri kan sudah ada tuh sekolah ramah anak apa-apa. Nah ini mungkin pondok pesantren juga harus disasar ada prototipnya seperti itu ya. Kalau sekolah ramah anak kan udah jelas tuh seperti apa indikatornya apa. Misalnya kalau saya nanya, misalnya di rapat sama dinas, harusnya ada pendampingan. Harusnya jawabnya jangan kita sudah enggak. Kita ada 5 pesantren ramah anak. Kayak gimana konsepnya gini-gini. Oke, berarti kalau setelah dibanding ke situ, kira-kira kayak gitu. Atau gitu diterapkan yang tadi saya zonasi biar jelas. Kerjanya itu biar jelas gitu loh maksud saya. Ada nggak tuh di balai kerja? Kalau mau jadi misalnya kameramen host, nggak ada Mbak. Balai kerja itu monoton. Kan dibiayai. Kan nggak ada yang gratis. Tetap harus dibiayai negara. Bentuknya BPJS. Nanti yang bayar negara, BPJS kan. Masa pelayanannya kalah dengan yang swasta. Jawa Tengah ini banyak pesantren, itu menjadi pusat studi Islam baik di nasional maupun internasional. Tinggal nanti konsepnya gimana, standarisasi internasional gimana itu.